Rasanya itu seperti air yang mendidih kemudian taruh di freezer begitu. Jujur sebenarnya saya memilih pesantren sambil kuliah itu justru karena saya itu terlalu kesal dengan orang-orang yang terlalu terjun di ilmu akademik, akhirnya berani meremehkan ilmu agama begitu. Memang mahasiswa itu sudah benar-benar harus berpikir kritis karena itu memang di usia-usia yang benar-benar sudah di lingkungan yang harus tahu tentang argumen begitu. Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian, kembali lagi di Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Ada seorang mahasiswa dari salah satu universitas ternama di Indonesia. Kita akan berkenalan lebih jauh dengan Mas Haris Elfitra Ahmad. Biasa panggilannya Mas EL. Ya, EL. Mas EL. Kalau bahasa Inggris bahaya nih artinya belut nanti artinya. Mas EL nanti akan bercerita banyak terkait pengalamannya di pesantren dan juga di dunia kampus. Namun sebelum itu kita pantau dulu ada apa di ikhbar.com, Ikhbarian semua. Nah ini kepanjangan santri dalam kamus Gen Z. Teman-teman Ikhbar semua bisa dilihat nanti apa saja isinya. Karena di dalam ini terkait penjelasan tentang kamus-kamus atau istilah-istilah santri di dalam dunia-dunia Gen Z. Kadang Gen Z itu punya bahasa sendiri yang generasi-generasi sebelumnya itu memang kurang familiar kayak dari generasi milenial apalagi dari generasi baby boomer seperti itu. Nanti teman-teman semua bisa tilik langsung di ikhbar.com. Kemudian ada lagi berita selanjutnya. Nah ini Ikhbarian semua barangkali membutuhkan referensi pondok pesantren yang terpercaya. Ini mungkin bisa menjadi salah satu referensi teman-teman Ikhbarian semua. 5 keuntungan mondok di pesantren Ketitang Cirebon. Ketitang Cirebon ini apa? Nanti silakan teman-teman semua bisa searching sendiri. Poin pertama salah satunya yakni, nah ini yang paling ditonjolkan di pondok pesantren Ketitang ini soal tahfidnya. Nah kadang pondok pesantren tahfid itu materi atau ngaji-ngaji kitab kuningnya tidak terlalu ditonjolkan. Tetapi di pondok pesantren Ketitang ini kita diajarkan semuanya. Jadi ketika sudah lulus insya Allah Qur'annya dapat dan juga kemampuan membaca kitab kuningnya juga mahir. Nanti teman-teman semua bisa tilik secara lengkap di www.ikhbar.com. Hari ini kita akan berbincang dengan bintang tamu kita yang cukup spesial. Ada Mas EL. Ya. Gimana Mas EL kabarnya? Alhamdulillah baik untuk hari ini. Untuk kesibukan sedang apa aja nih? Sedang apa kesibukan lain selain kuliah nih? Kira-kira Mas EL? Memikirkan pengajian kitab di pondok. Oh paling suka ngegame atau apa gitu mungkin? Masih ada main. Masih suka main-main ya karena zaman sekarang memang ya hampir semuanya nyaris HP-nya itu miring. Tapi tidak lupa dengan belajar ya? Tidak. Ya barangkali lupa main game terus bisa lupa belajarnya gitu kadang. ya. Di tengah-tengah kesibukan Mas El nih seorang santri dan juga mahasiswa, apa sih sepenting apa sih refreshing seperti main game kayak gitu Mas El? Karena memang di samping kuliah itu sibuk dan setelah itu mengaji itu membuat kita perlu refreshing dengan cara bermain game. Oh, salah satunya main game ya. Nah, karena di situ kita bisa bahagia dengan cara sederhana yang tidak terlalu tinggi, asal kita tahu waktu dan tidak terlalu kebablasan. Sebelum lebih lanjut teman-teman, sebelum lebih jauh nih, kita mungkin kenal lebih dulu Mas El ini mondoknya di mana, kemudian kampusnya di mana. Barangkali teman-teman Ikhbarian semua mempunyai satu alma mater nih dengan narasumber kita. Mas El untuk sekarang mondok di mana Mas El? Saya mondok di Al-Munawwir Krapyak di Jogja. Untuk kuliahnya? Di Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta. Barangkali teman-teman semua, teman-teman Ikhbarian ada yang satu kampus, silakan tinggalkan komen ya. Untuk sebelumnya, Mas El ini kan lahir di dunia pesantren yang sangat kental ya. Kultur-kultur pesantren yang sangat kental. Sebelum di Krapyak, Mas El pernah mondok di mana sih? Saya sebelum mondok di Krapyak itu saya mondok di Jawa Timur di Kediri, Lirboyo. Oh di Lirboyo ini salah satu pondok pesantren tertua dan terbesar di Indonesia nih. Kita beruntung salah satu alumninya kita datangkan di Sin Ikhbar ini. Di Lirboyo berapa tahun Mas El? Hanya menamatkan madrasah aliyah 3 tahun. Madrasah aliyah kemudian langsung hijrah ke Krapyak Yogyakarta. Kemudian sambil kuliah gitu ya. Nah
dari dunia pesantren kemudian transformasi ke dunia pendidikan atau di kampus kayak gitu. Kira-kira seseru apa sih Mas El perubahan kultur ya dari pesantren kemudian di kampus yang harus berkuliah yang sudah barang tentu mempunyai kultur atau budaya yang beda antara pesantren dan juga dunia kampus. Kira-kira seseru apa pengalaman seperti itu Mas El? Jika ditanyakan seru, sangat seru sekali ya. Rasanya itu seperti air yang mendidih kemudian taruh di freezer begitu, sangat mengejutkan sekali. Rasanya yang sebelumnya saya itu mondok di pesantren Rirbo yang benar-benar teratur, kultur yang sangat ketat, kemudian saya pindah di Krapyak dengan yang aturannya itu memang kita atur sendiri. Itu sangat jauh berbeda rasanya, itu yaitu tadi seperti air yang mendidih taruh di freezer tadi. Dan rasanya itu saya merasakan ada sisi normal yang berbeda di antara di pondok pesantren dan di kampus begitu, terutama dari sisi adab. Saya itu pernah kan ketika di pesantren itu kan dari segi adab itu memang yang paling dianjurkan, bahkan wajib untuk taat kepada guru-gurunya begitu. Guru, kiai dan gitu ya. Dengan cara lebih sopan, kepalanya menunduk, dengan duduk lebih sopan begitu. Sementara di lingkungan kampus itu jauh lebih bebas. Saya pernah melihat sendiri teman saya masuk kelas itu hanya sekedar mengetuk pintu dan langsung masuk ke kelas dan duduk di kursinya masing-masing, bahkan tanpa bersalaman dengan bapak ibu dosennya. Karena memang justru terkadang bapak ibu dosennya sendiri yang tidak mau disalami oleh kami. Ya. Dan menurut El kondisi kayak gitu di kampus normal atau memang gimana itu? Untuk saya di situ memang sudah menjadi sisi normal tersendiri sisi dari normal ya. Jadi memang harus seperti bunglon ya, di pesantren-pesantren di kampus-kampus. Tapi tetap mungkin adab yang paling utama ya Mas El. Ya, tetap. Kalau itu kan ke guru ya. Kalau ke teman adab di kampus kayak gimana tuh teman-teman Mas El? Di kampus lebih fleksibel sih. Yang penting tidak melewati batas, tetap bercanda tawa seperti biasa begitu. Nah, Mas El ini kan seperti yang tadi sebutkan, itu kan sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau boleh tahu jurusannya apa sih Mas El? Saya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Bahasa dan sastra Indonesia. Nah Mas El selama meski sekarang sudah kuliah atau tengah menempuh pendidikan di UNJ tersebut, UNY ya, sorry, beda kampus kalau UNJ. Mas El pesantren di Al Munawir tadi sudah disebutkan. Nah, kira-kira apa tantangan terbesar yang dihadapi sebagai mahasantri yang menjalani kehidupan tapi sambil pesantren? Kadang banyak dari kita itu kan mahasiswa-mahasiswa hanya di kampus saja kemudian di kosan. Nah ini kan Mas El kan agak sedikit berbeda, memilih untuk pesantren di Krapyak. Kira-kira tantangan terberatnya apa nih Mas El? Untuk tantangan yang paling terberat itu mengatur waktu dan mengatur diri. Karena di situ itu dengan sistem yang kita itu boleh keluar dari pondok karena kita itu kuliah, berkendara sendiri begitu. Jadi kita memilih untuk mengatur waktu sendiri, seperti misalnya malam hari itu kan seharusnya kita mengaji di pondok. Di situ kita bisa memilih sendiri untuk kita ikut mengaji atau kita bisa memilih untuk keluar. Itu adalah pilihan kita sendiri. Dan ketika misalnya di pondok itu mendapatkan hukuman karena kita tidak mengikuti mengaji dengan alasan yang jelas, itu menjadi risiko kita sendiri karena sudah memilih dengan apa yang kita pilih gitu. Jadi sebenarnya di absen gak sih di pesantrennya? Di absen itu dia. Jadi nanti lihat di absennya ya, kalau emang bolos atau enggak nanti harus siap dengan konsekuensi yang ada gitu ya. Itu dia. Itu doang apa ada hal lain? Kira-kira tantangan terbesarnya di kampusnya barangkali bentrok dengan kegiatan pondok. Nah itu kira-kira milihnya gimana Mas El? Itu kalau untuk saya sendiri sebenarnya lebih memprioritaskan pondok daripada di kampus itu. Kecuali memang itu benar-benar tugas yang memang harus ditempuh malam itu. Dan itu pun saya izin dengan alasan yang jelas. Jadi nggak apa-apa ya izin ya di pesantrennya ada kegiatan, ada mungkin ada kerja kelompok ya gitu ya Mas El ya. Kira-kira apa saja sih Mas El nilai plus yang sekarang dirasakan berkat pengalaman yang diperoleh dari dua kutub yang cenderung berbeda tersebut Mas El? Terutama soal mental nih. Nah ini seringkali keyword mental atau kata kunci mental itu menjadi hal yang seksi bagi Gen Z ya. Dikit-dikit kena mental, dikit-dikit mental gitu. Kira-kira apa Mas El? Mungkin bisa diceritakan soal ini Mas El.
mungkin bisa menjadi nilai plus dengan kedua bidang itu tadi bisa saya raih dalam secara bersamaan, karena di situ saya kuliah sambil pesantren, jadi saya itu mengejar ilmu akademik tapi dalam posisi saya juga santri gitu. Karena jujur sebenarnya saya memilih pesantren sambil kuliah itu justru karena saya itu terlalu kesal dengan orang-orang yang justru terlalu terjun di ilmu akademik, akhirnya berani meremehkan dari ilmu agama begitu. Sudut pandangnya dengan yang biasanya itu santri itu katro, kudet, pulang tidak membawa ijazah, pulang nganggur begitu. Nah, dengan sudut pandang itu saya benar-benar ingin menolak dengan membuktikan bahwa santri juga bisa terjun di ilmu akademik begitu. Nah, ini poinnya nih teman-teman Ikhwarian. Bahwasanya santri itu sebenarnya bisa jadi apa saja Mas El ya. Tergantung minat, dan mungkin Mas El minatnya di sastra, di bahasa Indonesia gitu ya Mas El ya. Mungkin nanti kedepannya bakal jadi guru pendidikan bahasa Indonesia atau mungkin jadi sastrawan, budayawan, ya kita nggak tahu. Jadi intinya yang penting kemauan gitu ya Mas El ya. Bagaimana kalau sebaliknya Mas El? Kalau ada orang santri yang enggan untuk berkuliah, ini pendapatnya Mas El gimana nih? Yang melulu ngurusin pendidikan pesantrennya tapi enggan berkuliah. Menurut pandangan Mas El gimana nih? Sebenarnya itu ada sisi positifnya juga, karena di situ berarti dia berani untuk total, untuk benar-benar fokus pada ilmu agama begitu. Tapi ini minusnya itu tadi, nanti dalam keakademikan mungkin agak turun begitu. Berarti Mas El nggak fokus nih ngambilnya 2. Jadi intinya bagaimana kita mengambil jalan hidup mungkin ya Mas El ya. Jadi sebenarnya ya baik-baik saja, semuanya tergantung pilihannya masing-masing. Nah kira-kira Mas El memahami posisi sekaligus memadukan nilai adab pesantren dengan kebebasan berpikir di kampus nih Mas El. Kadang-kadang kalau kita di pesantren itu kan terbatas ya pikirannya. Jangan bahas ini nantinya takutnya berpikir liar atau dan lain sebagainya. Sedangkan di pesantren mohon maaf di kampus itu kadang lebih bebas berpikir, bebas asal mempunyai acuan dan lain sebagainya. Kira-kira memandang fenomena seperti ini bagi Mas El yang hidup di 2 alam ini gimana Mas El? Mungkin dari segi adab itu bagi saya memang yang paling utama dari apa yang saya pelajari dari Pondok Pesantren Lirboyo dulu begitu. Misalnya seperti hormat kepada guru atau orang yang lebih tua begitu kan. Saya itu biasanya sebelum saya ajukan argumen saya, itu saya mendengarkan mereka terlebih dahulu agar mereka itu menerima pendapat saya dan mereka merasa dihargai begitu. Terkait ini Mas El, kebebasan berpikir, kira-kira ada nggak sih batasan-batasan di kampus untuk berpikir tanda kutip liar ya? Karena Mas El ini kan bagaimanapun juga backgroundnya santri. Kira-kira gimana Mas El? Penting nggak sih seorang mahasiswa harus berpikir liar kayak gitu sebenarnya? Menurut saya memang mahasiswa itu sudah benar-benar harus berpikir kritis, karena itu memang di usia-usia yang benar-benar sudah di lingkungan yang harus tahu tentang argumen begitu. Karena saya sendiri merasakan di usia mahasiswa ini benar-benar merasakan memang harus menerima kritik sebanyak-banyaknya dari orang lain, dan juga saatnya untuk berani untuk mengkritik orang. Tadi soal berpikir kayak gitu, menurut Mas El nih, tetap apa yang dipegang oleh Mas El prinsipnya? Karena memang statusnya juga kan di pesantren dan juga di kampus. Kira-kira kalau pengen berpikir lebih bebas di kampus, kira-kira ada nggak sih pegangan yang saya nih dari pesantren harus memegang batasan-batasan ini gitu? Karena saya itu kan basicnya santri, sedangkan di kampus itu kan lawan jenis antara laki-laki perempuan itu benar-benar sangat terlihat. Di situ saya bisa menjaga ikhtilat dengan apa tuh ikhtilat tuh Mas? Teman-teman belum tahu. Hubungan antara laki-laki perempuan yang sangat dekat dan sangat bebas itu benar-benar harus saya jaga, karena saya itu anak pesantren. Karena memang di kampus itu benar-benar sangat bebas akan hal itu. Itu kan soal pergaulan. Tadi soal berpikir. Di pesantren itu kan kadang format pembelajarnya dengan di kampus itu kan beda ya. Di pesantren itu ya kita ngaji di majelis, kemudian guru kiai nerangin. Setelah itu selesai. Mungkin musyawarah atau murojaah atau mutola'ah ya. Tapi di kampus itu kan cenderung lebih mandiri ya Mas El ya. Cari bikin makalah, referensi sendiri. Nah itu kan cenderung kita dibebaskan dalam artian untuk berpikirnya. Kira-kira apa prinsip Mas El yang bisa dipegang sebagai santri
untuk menjalani atau mengarungi berpikir bebas ini, Mas? Mungkin karena memang tadi dari sisi normal itu kampus dan pondok pesantren itu berbeda, tapi saya tetap memegang bahwa kepada guru-guru itu, kepada dosen-dosen itu Oke. kita tetap harus tetap hormat. Kita ambil dari sisi pondok pesantren, kita harus hormat terhadap guru siapapun itu begitu. Walaupun di situ normalnya itu beda, jauh dengan pondok pesantren, tapi saya tetap ambil itu. Bahwa di kampus juga kita harus hormat kepada semua dosen-dosennya gitu. Tapi yang menariknya di kampus itu kan apa namanya? Kalau kita berbeda pendapat dengan dosen boleh-boleh saja. Boleh ya, saja gitu itu. ya. Nah itu kira-kira menurut Mas El itu sesuai norma nggak sih di pesantren kalau kita mendebat dosen atau gitu? Sebenarnya untuk itu, untuk adu argumen itu sebenarnya di pondok pun itu digunakan. Gitu ya. Yang penting kita mempunyai referensi. Bisa bertanggung jawab saya, gitu ya. Saya pernah mendengar adabnya musyawarah di pondok itu adalah ngomong. Iya. Walaupun kita menyangkal perumusnya begitu. Yang penting yang kita jawab itu enggak ngaco Oke. dan referensi yang jelas. Oke, ini titik tengahnya berarti ya. Sebenarnya Ya. pendidikan di kampus dan di pesantren itu Ada kesamaan Iya, ada kesamaannya kalau kita pintar-pintar narik benang merahnya. Ya. Nah, ini Mas El. Kira-kira apa saran Mas El sebagai Mas santri agar yang lain nih, mahasiswa atau mungkin yang sama menempuh pendidikan kayak Mas El mondok sambil di kampus, bagaimana untuk melestarikan tradisi sembari tetap relevan dengan perubahan zaman? Kira-kira apa Mas El saran buat teman-teman yang di sana nih? Mungkin bisa dijadikan saran untuk teman-teman Mas Santri semua di sana, bahwa kita itu jangan lupa dengan akar tradisi kita gitu. Tradisi pesantren. Bahwa kita itu patut bangga dengan kita itu anak pesantren begitu kan. Mungkin bisa diaplikasikan dengan kita gunakan aplikasi-aplikasi daring itu untuk mengadakan pengajian kitab, mungkin dengan bisa live streaming atau diskusi bareng-bareng dengan teman-teman dengan topik agama yang relevan untuk saat ini. Atau mungkin bahasa sekarangnya konten kreator gitu ya. Nah, iya begitu. Bisa membuat konten-konten inspiratif dengan latar belakang santri gitu. Tadi ada yang menarik soal tradisi Mas El atau identitas diri seorang santri. Identitas itu apa sih kira-kira? Apakah cukup menggunakan sarung, peci, kemeja atau gimana identitas santri itu? Tadi sempat disinggung Mas El. Menurut saya itu tadi tetap kembali ke adab begitu. Oh gitu. Walaupun santri berpakaian kopiah lengkap dengan sarung peci, walaupun berpakaian seperti itu, ketika adabnya tidak ada juga itu sama aja gitu, percuma begitu kan. Jadi bukan hanya visual gitu ya, tapi juga identitas-identitas dari tata krama atau yang lain sebagainya. Boleh mungkin diceritakan Mas El, kira-kira kegiatan-kegiatan yang lain mungkin bisa diceritakan dari pagi sampai jam segini tuh saya biasanya ngaji atau. Jadi karena saya itu mondok sambil kuliah sekarang, hampir hari libur itu tidak ada seperti itu. Karena hari Minggu itu yang kampus itu libur. Jadi karena hari Minggu itu semua santri ada di pondok karena kuliahnya itu libur. Jadi diadakan roan. Jadi kita itu bebersih di pondok bareng-bareng begitu, membersihkan kamar mandi, halaman musola gitu. Karena jika tidak hari Minggu dengan kondisi fleksibel seperti itu yang orang-orang yang mencar keluar begitu, itu tidak akan kondusif dengan orang yang hanya mungkin sangat sedikit bisa terhitung yang ada di dalam pondok begitu. Tapi soal prioritas nih Mas El. Tadi Mas El lebih memprioritaskan di pendidikan pesantren gitu ya. Artinya berarti ada momen-momen yang menurut Mas El ini di pesantren itu sangat, ini kayaknya hari ini hari spesial saya nih di pesantren. Karena pelajarannya asik. Ada nggak kira-kira yang seperti itu Mas El? Ada sih sebenarnya, itu terkadang ada beberapa pelajaran yang memang gurunya itu asik dan di situ kadang justru saya menjadi sorotan di situ, dan itu saya senang dengan keadaan seperti itu. Kalau di kampus kira-kira Mas El kebalikannya ada nggak sih hari-hari yang menurut Mas El paling suka nih karena ada mata kuliah yang saya senangi atau gitu di pesantren ada nggak? Di kampus kayak gitu Mas? Oh ada, di situ karena saya itu biasanya itu suka menulis buku diari itu kalau di rumah itu. Dan di situ ada mata kuliah menulis sastra. Di situ kita biasanya disuruh menulis cerpen, menulis karangan-karangan begitu. Di situ saya suka dan di situ benar-benar tidak terbebani sama sekali akan hal itu. Jadi ketika dosen memberikan tugas, di situ saya tidak terbebani karena saya suka, saya ingin mengerjakan hal itu, tugas itu begitu. Soal sastra nih Mas El ya. Tadi sering mengutip soal sastra Mas El. Kira-kira ada nggak sih menurut Mas El antara sastra dan pesantren? Ada kaitannya nggak sih atau mungkin nggak nyambung sama sekali? Gitu, Mas. Menurut saya itu sangat berhubungan sekali karena sastra itu kan
dari seni kata-kata yang menjadi sebuah cerita biasanya, dan dari mengaji sendiri itu kan biasanya dari kitab-kitab tasawuf itu kan menceritakan suatu kisah-kisah yang bisa ditulis, itu juga menjadi karya sastra sendiri begitu. Jadi itu menurut saya sangat sangat berhubungan sekali. Karena nahwu sorof itu kan memang perubahan-perubahan kalimat yang nantinya itu kita bisa tahu mana yang seharusnya dibaca seperti ini, mana yang harus seperti itu begitu. Jadi di situ kita tahu mana yang kalimatnya yang benar, mana yang salah begitu. Ya. Jadi intinya sangat relevan ya, atau sangat Ya. berhubungan ya antara dunia pesantren dan juga dunia kampus gitu ya Mas El. Dalam keseharian Mas El nih, tadi kan soal tantangan berpikir atau tantangan pergaulan gitu ya. Kira-kira di luar dari itu, misalkan tantangan dari perjalanan, kira-kira ada nggak sih Mas El? Kalau kesehariannya dari pesantren ke kampus itu pakai apa itu Mas El? Saya mau pakai sepeda motor. Oke, pakai sepeda motor. Ada nggak sih tantangannya pakai sepeda motor di Di situ Yogyakarta? sangat besar sih, karena memang sebelumnya itu saya jarang bersepeda motor dengan jarak yang lumayan jauh. Dan sekali saya coba di jalan yang besar itu langsung di kota orang begitu, di Yogyakarta apalagi begitu kan. Kadang dengan waktu yang terburu-buru begitu. Dengan waktu yang butuh 15 menit 20 menit dengan siap-siap yang kadang sangat terburu-buru gitu. Di lampu merah kadang saya mikir, waduh ini masih nyampe nggak gitu sampai kampus gitu. Di situ saya pernah hampir berapa kali ingin jatuh dari motor, itu udah berapa kali begitu. Kalau pengalaman telat masuk kampus ada nggak? Untuk itu alhamdulillah sampai sekarang Belum pernah ya? dosen-dosen yang toleransi saat itu, jadi tetap diperbolehkan masuk dan tetap dapat presensi, itu masih dapat hidayah lah. Ya. Mas El ini kan memang lahir di lingkungan pesantrennya, karena kebetulan teman-teman semua ayahnya Mas El ini pengasuh di Pondok Pesantren Ketitang Cirebon. Kan dari kecil digembleng di pendidikan pesantren di Ketitang, kemudian lari ke Lirboyo, setelah itu ke Krapyak. Kira-kira dari 3 kultur ini, Ketitang, Lirboyo dan Krapyak, apa perbedaannya Mas El yang menurut Mas El paling kentara nih? Dari Pondok Pesantren Krapyak sendiri jika dibandingkan dengan Lirboyo itu sangat jauh ketatnya ya dengan yang di Al Munawir Krapyak yang sifatnya mahasiswa itu. Karena di situ sifatnya sangat bebas sekali, dan di Lirboyo itu benar-benar sangat kulturnya itu sangat ketat, dan di situ dari keluar masuk gerbang pun diatur, bahkan keamanan pun di mana-mana begitu. Sedangkan di Krapyak itu sangat bebas untuk yang lingkupnya mahasiswanya begitu. Itu sangat berbeda sekali. Dan untuk pesantren Ketitang sendiri menurut saya itu memang lebih mirip ke Pondok Pesantren Lirboyo, karena memang ayah juga alumni dari sana begitu kan. Akhirnya mengikuti kultur yang sama begitu. Secara keseluruhan mirip-mirip gitulah ya. Iya. Intinya untuk menggembleng santri dan menggembleng adab gitu. Kita geser Mas El, kita berbicara soal ini ya, kultur Yogyakarta nih. Kayaknya lebih asik. Mas El ini kan kuliah dan mondok di pesantren Yogyakarta. Yogyakarta itu tagline-nya istimewa. Iya. Istimewa apa Jogja di hati Mas El nih? Jujur akan hal itu sekarang kan saya baru pulang dari sana 3 hari. Saya merasa jiwa saya itu masih terjebak di sana. Tinggalan, berarti benar nih kata-kata orang ya. Gitu ya. Merasa saya itu harus kesana lagi cepetan gitu. Rasanya itu memang banyak kenangan-kenangan yang tidak bisa dilupakan gitu. Oke. Katanya Yogyakarta itu ramah dengan pelajar. Kira-kira Mas El ngerasa mendapat dukungan dengan tagline itu enggak? Kira-kira kalau nyari buku itu gampang atau gimana di Yogyakarta itu Mas El? Saya rasa di Jogja itu memang bahasanya juga memang paling ramah sendiri dari yang lain. Saya melihat dari anak-anak mudanya, apalagi orang-orang tua di situ. Di situ memang sangat ramah dalam berinteraksi dengan siapapun begitu. Apakah di sana akses buku itu gampang dan harganya gimana di sana Mas El? Barangkali teman-teman semua lagi nyari referensi buku gitu atau yang lain sebagainya. Untuk itu setahu saya mudah sih, karena saya itu pernah disuruh dosen saya untuk mencari buku, apa judulnya saya lupa begitu. Terus saya langsung cari di Taman Pintar itu, dan memang langsung Apa ada. tuh Taman Pintar tuh apa Mas El? Itu seperti pasar buku yang memang masih banyak buku-buku lama begitu. Gitu ya. Dan ketika saya ke situ memang langsung yang saya cari itu ada di situ begitu. Jadi nggak susah gitu ya. Padahal buku lama itu, Bang. Nah ini teman-teman semua yang pengen berburu buku mungkin bisa nanti bareng-bareng sama Mas El nih, karena Jogja itu kan terkenal dengan ramah pelajar. Nah terakhir nih Mas El, kira-kira apa yang bisa diambil dari kehidupan Mas El dan yang bisa diberikan kepada teman-teman ikhbarian nih, di antara mengarungi 2 dunia yang berbeda di pesantren dan
di di kampus ini Mas El. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Ikhbarian semua. Dengan kondisi yang saya tadi alami, mondok sambil kuliah yang sistemnya bebas seperti itu, kuncinya ada di iman masing-masing. Karena soalannya di situ, kalau imannya tidak kuat, jika tidak boyong kembali ke rumah, mungkin tetap di situ tapi ngekos gitu. Jadi persoalannya adalah iman. Jika iman kita kuat dalam kondisi apapun, sebebas apapun, kita akan tetap kuat di lingkungan seperti itu. Mas El masih kuat di pesantren? Masih sampai sekarang. Nah itu teman-teman semua, mungkin sampai di sini perbincangan kita soal membincang dua kehidupan antara pesantren dan juga pendidikan kampus dan lain sebagainya. Teman-teman semua, jangan lupa untuk kunjungi www.ikhbar.com dan dapatkan informasi atau artikel keislaman menarik di dalamnya setiap hari. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan. Sewa podcast Cirebon by Ikhbar.com. Come on, come on. Come on. Professional and so slick. Find your voice, it's what you seek. Come on. Sewa podcast Cirebon by Ikhbar.com. Come on, professional and so slick. Kak, aku mau nanya, ini bener nggak sih tempat buat nyewa studio podcast? Soalnya aku lihat iklannya di Instagram @sewapodcast_cirebon. Nah ini tuh kelihatannya keren banget. Betul banget, selamat datang di Ikhbar Studio. Lagi cari studio buat podcast ya kak? Iya nih kak, aku sama teman-teman aku tuh mau bikin podcast pertama kami. Cuman kami tuh bingung cari tempat yang oke buat podcast dan kita bingung alat-alatnya gimana. Wah, pas banget datang di sini. Studio kami bukan hanya lengkap, tapi juga gampang digunakan. Nih, aku kasih lihat. Kita punya beberapa paket yang bisa disesuaikan sama kebutuhan. Mau yang simple, pro, lengkap banget. Oh gitu, emang fasilitasnya apa aja sih kak? Nah, ini yang bikin kita beda. Studio kita kedap suara, ada AC biar nyaman, terus alat-alat premium, mikrofon Rode, kamera multi angle, lighting profesional, semuanya udah ready. Bahkan ada beberapa latar yang bisa kakak pilih. Wah, keren banget. Terus kalau aku nggak ngerti cara pakai alat-alatnya gimana kak? Tenang aja kak, kru kita bakal dampingin selama sesi rekaman. Jadi kakak tinggal fokus ngomong urusan teknis biar kami yang handle. Kalau perlu hasil rekaman juga bisa langsung diedit di sini. Ada layanan editing audio, video, atau keduanya sekaligus. Wah, berarti udah nggak perlu ribet mikirin editor lagi dong. BTW, harganya itu untuk paketnya berapa ya kak? Murah kok, hanya dari 250.000 per jam saja, tergantung paket yang dipilih. Kalau mau yang lebih lengkap, ada paket pro atau ultimate, dan kalau mau rekaman di luar studio, kita juga siap loh kak. Oh iya, satu lagi, ini kayaknya tempatnya jauh dari keramaian gitu ya, ini di pedesaan. Nah, ini malah jadi keunggulan kami kak. Suasana di sini tenang banget, jauh dari nuansa kota. Jadi kakak bisa rekaman dengan fokus penuh. Banyak klien malah suka banget di ini. Come on, find your voice, it's what you seek. Come on, come on. Nah, ini ruangan studionya kak. Lihat deh, mikrofon Rode ini suaranya jernih banget. Ada juga kamera multi angle. Kalau mau bikin video sekaligus, lightingnya profesional banget, bikin hasilnya lebih jernih. Wah, ini studio ini jauh lebih keren dari aku bayangin sih. Ini udah berasa kayak podcaster profesional loh. Keren banget. Sewa podcast Cirebon by Ikhbar.com. Come on, come on, come on, come on. Professional and so sleek. Find your voice, it's what you seek. Iya dong kak, oh iya, kakak juga bisa minta tolong kepada kru kami untuk mengatur setting video. Dan ada kejutan menarik buat kakak, ketika kakak kesini lagi, kakak akan dapetin bonus dan diskon.
Wah, bonusnya nggak diduga-duga banget. Ini udah paket lengkap banget. Fix, minggu depan aku langsung booking aja nih tempat. Oke, terima kasih Kak. Jangan lupa kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, langsung kabarin aja ke iqbar.com. What you see.